Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rolando Marpaung SHMH. Saat ini saya menjadi dosen tetap Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saat ini saya akan memaparkan proses di salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu berbicara tentang pengajaran. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya paparkan dalam proses pengajaran yaitu mata kuliah hukum pidana. Kita tahu bahwasanya di dalam proses pengajaran ada sistem pendekatan yang biasa dilakukan, yang kita kenal dengan delivery, interaction, dan assessment, yang disingkat dengan DIA. Sebelum saya memaparkan bagaimana penyampaian DIA di dalam pendekatan pengajaran, saya akan memberitahu terlebih dahulu tentang mata kuliah hukum pidana. Kami sebagai dosen sebelum menyampaikan perkuliahan di awal semester, kami mengisi terlebih dahulu dan membuat dulu rencana pembelajaran semester atau RPS beserta dengan modul sebagai barometer dan dasar kami atau saya pribadi menyampaikan pembelajaran. Dalam sistem pendekatan yang dilakukan, DIA yang saya sampaikan sebelumnya bicara tentang delivery. Bagaimana cara menyampaikan suatu materi pembelajaran bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kita tahu mahasiswa ketika melihat mata kuliah yang akan dipelajari, mahasiswa akan berupaya untuk mencari tahu dulu apa dari pengertian ataupun hal-hal yang harus diingat di dalam mata kuliah tersebut. Nah, dalam proses delivery ini, pendekatan delivery yang dilakukan, kita mengetahui bahwasanya mahasiswa harus melihat dan mengetahui bagaimana mata kuliah hukum pidana tersebut untuk dipahami. Saya sebagai dosen, tujuan yang saya lakukan di dalam proses ataupun sistem dari delivery tersebut dalam mata kuliah ini adalah awalnya saya akan memberitahu tentang penghantar hukum pidana, sejarah hukum pidana, dan bagaimana delik-delik di dalam hukum pidana ini, serta pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat yang berdampak terhadap tindakan pidana atau suatu akibat pidana yang terjadi. Nah, dalam pendekatan delivery di dalam pengajaran, hal-hal ini akan menjadi yang utama. Saya akan membawa mahasiswa untuk membuka materi-materi atau jurnal-jurnal, buku-buku menjadi awal dasar di dalam proses pengajaran mata kuliah hukum pidana ini. Salah satunya mungkin juga sebagai dasar untuk materi yang disampaikan, yaitu penelitian yang saya lakukan.
di setiap tahunnya dalam pelaksanaan Tridharma. Ini juga menjadi hal yang utama sebagai pengantar bagaimana penyampaian mata kuliah ini. Mata kuliah hukum pidana sebagai hal yang harus diingat, sebagai hal yang awal diingat oleh mahasiswa tersebut. Pendekatan yang kedua adalah bicara tentang interaction atau bicara tentang bagaimana berinteraksi atau melakukan komunikasi dua arah di dalam pengajaran. Kita bisa melihat prodi hukum ini adalah prodi yang memang mahasiswa dasarnya dituntut untuk bisa pandai berargumen, menyampaikan pendapat, tapi dengan penuh dasar hukum. Bukan bicara tentang hal yang disampaikan tapi tidak punya dasar. Nah, di dalam pengajaran yang saya lakukan melalui pendekatan interaction ini adalah saya akan membahas satu kasus atau saya akan membawa topik yang sedang tren atau yang sedang viral atau kasus-kasus pidana yang sedang berlangsung atau putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Ini akan menjadi fokus dalam pendekatan interaction yang saya lakukan. Sehingga diskusi dua arah pun terjadi di tengah-tengah proses pengajaran di dalam ruang kelas saya dan mahasiswa. Interaction inilah menjadi hal yang utama sebagai prodi hukum menjadi ataupun melatih public speaking untuk menyampaikan suatu pendapat, suatu statement di pertengahan perkuliahan. Untuk selanjutnya, pendekatan yang selanjutnya adalah assessment. Di mana assessment ini bicara tentang hal untuk melihat atau mengetahui bagaimana mahasiswa tersebut mencapai mata kuliah atau materi-materi yang sudah disampaikan. Dalam kata lain adalah melihat dan menilai mahasiswa secara objektif di dalam proses pendekatan assessment ini. Hal-hal yang sering dilakukan adalah bicara tentang melakukan tes ataupun seperti yang ada di RPS, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Serta juga membuat diskusi-diskusi kecil ataupun kuis yang menilai bagaimana mahasiswa ini memahami, menyampaikan argumen, baik tulisan maupun lisan, dengan dasar hukum dan dasar peraturan-peraturan hukum pidana yang berlangsung di dalam proses pengajaran. Kita mengetahui bahwasanya di dalam mata kuliah hukum pidana ini, peraturan-peraturan pidana itu ada banyak. Ada bicara tentang pidana khusus, ada bicara tentang pidana umum. Sehingga aturan-aturannya bicara tentang tindak pidana, tentang korupsi, tentang human trafficking, dan bicara tentang money laundering, narkotika, psikotropika, terorisme. Ini adalah hal-hal pidana yang sering dilakukan. Ini adalah peraturan-peraturan yang harus dipahami. Dan itulah 3 pendekatan yang dilakukan dan saya lakukan dalam proses pengajaran. Kita juga mengetahui hukum pidana ini adalah hukum yang berasal dari Belanda. Di mana kita tahu nomor 1 tahun 1946 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini menjadi dasar dan barometer dasar hukum yang harus dimiliki prodi hukum, mahasiswa prodi hukum, sebagai hal yang harus mereka ingat menjadi pandangan ataupun pengetahuan yang harus mereka simpan di dalam proses perkuliahan selama ini berjalan. Jadi hal-hal 3 pendekatan yang dilakukan, baik delivery, baik interaction dan assessment ini menjadi hal yang intens di dalam proses pengajaran yang saya lakukan agar mahasiswa
bisa mengetahui materi teori-teori pembelajaran atau yang bisa mereka ingat sepanjang mereka melakukan proses pengajaran. Baik, selesai video ini saya akan mempertontonkan video pengajaran saya. Semoga bisa bermanfaat dan disaksikan dengan baik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat sore hari ini, buat pertemuan kita dalam mata kuliah hukum pidana di semester saat ini. Mungkin bicara pidana, bicara pengertian pidana ini bukan menjadi hal yang baru bagi mahasiswa hukum. Masyarakat awam pun mengetahui tentang istilah-istilah pidana. Ya, saya mungkin akan menjelaskan bagaimana sebenarnya atau apa pengertian dari pidana tersebut. Saat ini hukum merupakan hal yang sangat utama. Karena negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Nah, kalau bicara hukum pidana, berarti ini bicara hukum yang bersifat material. Di mana ini tertulis aturan-aturannya, pelanggaran-pelanggarannya. Kalau bicara hukum pidana, ini berarti bicara di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita akan membahas nanti pasal demi pasal untuk melihat unsur-unsur pidana yang terjadi. Kenapa KUHP menjadi dasar yang utama saat ini untuk memutuskan suatu tindak pelanggaran pidana. Tapi itu akan dibicarakan secara spesifikasi lagi. Kita saat ini bicara tentang pidana. Saya coba share tentang materi kita. Pengertian hukum pidana. Kalian bisa lihat di sini apa itu yang dimaksud di dalam pengertian hukum pidana. Menentukan perbuatan yang dilarang serta dilarang disertai dengan sanksi. Artinya di dalam hukum pidana ini ada sanksi. Kalau kalian lihat pun nanti di kitab undang-undang hukum pidana kalian tersebut ada sanksi yang jelas setiap pelanggaran pasal yang terjadi. Hukum pidana ini bicara tentang unsur-unsur, bicara tentang hal-hal yang bersifat pelanggaran, kejahatan, sesuai di dalam buku KUHP kalian tersebut. Apalagi di poin berikutnya, yang kedua adalah menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana. Kalian kan bisa lihat, kalau dikatakan dalam hal apa, contoh biasanya dalam hal pencurian, nah berarti pasalnya adalah pasal tentang pencurian. Sanksi pidananya ada. Tentang pengeroyokan, jelas. Apa ini pelanggarannya? Tentang pengeroyokan, tentang penganiayaan. Penganiayaan pasal berapa? Kalian bisa lihat. Nah, yang selanjutnya apa di dalam pengertian hukum pidana? Yaitu menentukan cara bagaimana sanksi itu dapat dikenakan.
Bagaimana cara sanksinya bisa dikenakan? Berarti bicara tentang un, unsur. Layak enggak memang dia dikatakan pelanggaran terhadap pencurian? Layak enggak memang dia dikenakan sanksi tentang penganiayaan? Nah, di sini dituntut bagi kita untuk memahami bagaimana pengertian dari hukum pidana tersebut. Selanjutnya yang bisa kita lihat apa? Jenis-jenis dari hukum pidana. Jenis hukum pidana ini ada materialnya. Inilah dia. Material itu kalian harus ingat. Itu bicara tentang pelanggaran apa. Unsurnya unsur apa terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Contoh ini si Edwin melakukan pelanggaran yang seperti yang saya bilang tadi. Berarti materialnya dilihat dari mana? Dilihat dari kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ketika dia sudah ditetapkan, sudah dikenakan dia terhadap pasal tersebut, maka ada formilnya. Formilnya apa? Itulah bicara tentang acaranya. Bagaimana proses dia di kepolisian. Bagaimana proses dia di kejaksaan, di pengadilan, sampai dia divonis dan menjalani hukumannya. Itu formilnya. Jadi nanti kalian akan bertemu ini, mata kuliah tentang hukum acara pidana. Berarti itu bicara formil. Itu harus diingat ya. Jadi pidananya bukan hanya bicara tentang materialnya saja, seperti semester ini yang mau kita pelajari ini. Nah, pidana juga mengenal ada umum dan khusus. Kalau pidana umumnya, inilah seperti yang ada di KUHP itu. Kalau khususnya apa? Khususnya bicara tentang tindak pidana korupsi. Itu bukan pidana umum ya. Apalagi cybercrime, terorisme, tindak pidana narkotika dan psikotropika. Nah itu. Apalagi pidana ini dikodifikasikan. Inilah undang-undang KUHP itu tidak dikodifikasikan apa? Berupa pendapat-pendapat, sarjana hukum, jurisprudensi. Hukum pidana apalagi bicara tentang nasional dan lokal. Tertulis tidak tertulis. Internasional dan nasional. Nah, ini bicara juga dia. Setiap orang yang melakukan tindak pidana mungkin di luar dari negara Indonesia, bagaimana tindak pidana yang dilakukan? Hukum pidana objektif, ius poneli, dan hukum pidana subjektif. Ini nanti akan kalian lihat di pasal 1. Bicara tentang objektif. Kalian akan melihat nanti asas legalitas di dalam hukum pidana ini. Selanjutnya, kenapa harus ada hukum pidana? Kok nggak bisa sih Pak? Tidak harus masuk ke dalam rutan. Kok nggak bisa sih Pak? Masuk ke dalam asas kekeluargaan saja. Ada memang. Kenapa dimunculkan kenapa dimunculkan hukum pidana ini? Fungsinya apa? Kalau kita lihat di sini adalah melindungi kepentingan hukum orang, masyarakat, negara dari perbuatan-perbuatan yang hendak menyerangnya dengan cara mengancam dengan sanksi berupa pidana atau nestapa bagi orang lain. Karena demikian, hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium. Nah, itu dia. Ingat ya, bagi kita orang hukum pidana ini
bukan menjadi poin pertama untuk menyelesaikan suatu masalah. Makanya jangan pernah ketika ada pelanggaran hukum, kok aku laporkan ya. Nah, jangan begitu bagi kita orang hukum. Karena ini adalah ultimum remedium. Obat terakhir jika hukum lain tak mampu. Tujuan hukum pidana di dalam aliran klasik, orang-orang pakar-pakar hukum, Beccaria, J.J. Rosal, dan Montesquieu, dia mengatakan bahwasanya tujuan hukum pidana itu adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Benar. Penguasa ini siapa? Coba kalau kita artikan siapa penguasa ini? Kalau aku artikan penguasa ini siapa, Calilia? Kalau menurutmu penguasa ini siapa? Hakim, Pak. Penguasa itu hakim menurutmu ya. Baik, tidak ada masalah. Kalau dikatakan penguasa ini berarti bukan hanya fokus ke menguasai hukum. Baca dia. Melindungi, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Kalau bicara penguasa kan bukan hanya hakim, toh. Tapi bicara tentang mungkin pemerintah, orang-orang yang mengeluarkan aturan-aturan untuk ditaati oleh masyarakat. Tapi kan aturan yang bagaimana? Apakah aturan yang sesuka hati? Kan tidak. Tapi aturan-aturan yang seimbang, yang menciptakan suatu keadilan. Kalau ada hal yang tidak adil, baru dilakukan apa? Tindakan hukum ini. Sehingga masyarakat bisa tahu. Kalau memang ada penguasa-penguasa yang tidak benar menjalankan wewenangnya dan tugas pokok fungsinya, sehingga merugikan, sehingga juga mengekang, ya. Kalau bicara pidana kan berarti mengekang masyarakat, kan? Memeras masyarakat, kan? Menibui masyarakat. Itu. Aliran modernnya apa? Melindungi individu atau masyarakat dari kejahatan. Kejahatan ini kan memang sudah ada dari dulu ya. Calilia ya. Bukan baru-baru ini aja ada kejahatan kan. Hukum pidana material. Nah ini seperti yang saya bilang tadi. Hukum pidana material itu sumbernya tuh yang kau pegang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mulai kapan ada? Elani Zega. Kitab Undang-Undang Hukum Pidanamu mulai kapan ada Elani Zega di Indonesia ini? Ini kan sudah kutulis. Sejak mulai tahun 1946. Jadi KUHP itu undang-undang nomor berapa, Pak? Ini sudah kutulis. Undang-undang nomor 1 tahun 46. Jadi kalau ditanya orang, KUHP itu undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 1 tahun 46. Merupakan warisan kolonial Belanda. Benar. Undang-undang KUHP itu, semua itu berasal dari kolonial Belanda. Jadi KUHP-mu itu adalah masih masa-masa dari Belanda dulu. Makanya kita selalu mengatakan undang-undang KUHP kita itu berasal dari Belanda.
Makanya bahasa yang sering muncul, bahasa asing di dalam KUHP-mu atau di dalam bukumu, itu semuanya rata-rata dari bahasa Belanda. Jadi masih sama dia, ketika dibentuk sesuai dengan tahunnya ini, itu mulai muncul tuh. Mulai diwariskan dari tahun 1918, lalu diundangkannya tahun 1946. Itu masih sama loh. Loh, kenapa nggak dirubah, Pak? Kan begitu ya. Ini kan bukan masa pemerintahan Belanda lagi. Makanya kalau kalian lihat di situ, pasal 362, pencurian dengan denda 4.500, kan gitu ya kan? Coba kalian lihat di dalam KUHP itu. Denda-dendanya kok murah-murah sekali. Kan begitu. Nah, pertanyaannya tadi adalah kenapa tidak dirubah, Pak? Nah, ini dia. Jawabannya yang memiliki dasar adalah undang-undang kan dibuat tadi untuk apa? Di slide saya yang sebelumnya, di dalam aliran modern, untuk melindungi dari kejahatan kan ini. Nah, kejahatan yang terjadi saat ini adalah masih sama. Semuanya sesuai dengan KUHP yang tertulis itu. Semuanya masih ada kan? Pembunuhan. Coba kalau kalian lihat, ingat-ingat dulu. Yang sering kalian lihat, yang sering kalian perhatikan, kejadian-kejadian apa yang sering terjadi pidana. Masih itu aja kan? Pembunuhan, ya kan Firman? Pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan, pengeroyokan, kan itu masih yang sering terjadi kan? Kalau tadi nggak ada lagi tindak pidana penipuan, pencurian, pembunuhan, semuanya, mungkin KUHP kita akan dirubah. Pertanyaannya yang menjadi tugas kita sebagai penegak hukum, kapankah tindak pidana semua itu akan hilang dari negara ini? Nah, itu dia pertanyaannya kan, Pina. Itu yang menjadi tugasmu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri dulu perkuliahan ini. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Nanti minggu depan, bagi mahasiswa seluruhnya, KUHP itu menjadi buku utama di dalam perkuliahan kita. Itu saja mungkin, pahami, cari kasus. Pidana ini cari kasus. Dari kasus kita akan belajar bagaimana unsur-unsur pidana di dalam pasal itu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, karena saya sudah pernah singgung sedikit demi sedikit di semester lalu dalam KUHP kita ini. Itu saja pertemuan kita. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Demikian video pengajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik para akademisi, dosen, dan seluruh mahasiswa dimanapun berada. Terima kasih. Salam sehat.